wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Reska, NIM 2248201019 dari kelas 5 A Farmasi. Di sini saya akan melakukan uji pengolahan data dengan menggunakan SPSS. Untuk uji-uji yang akan dilakukan ada uji normalitas, uji ANOVA, uji Kruskal-Wallis, uji Mann-Whitney, uji Chi-square dan juga uji regresi linear. Langsung saja kita masuk untuk data yang pertama. Di sini saya sudah menginputkan datanya. Ini untuk data view-nya. Kemudian untuk variable view-nya, yang pertama ada hewan. Untuk tipe datanya string. Kemudian untuk labelnya nomor hewan. Yang kedua ada cal, untuk labelnya kelompok hewan. Untuk value-nya sendiri ada 5. Value 1 kelompok negatif, value 2 kelompok positif, value 3 kelompok dosis rendah, value 4 kelompok dosis sedang, dan value 5 kelompok dosis tinggi. Untuk data yang ketiga ada KK, labelnya kadar kolesterol. Baiklah, kita akan melakukan uji yang pertama, yaitu uji normalitas. Kita pilih analyze, kemudian descriptive statistic. Kita pilih yang explore. Untuk dependent listnya kita masukkan kadar kolesterol. Untuk faktor listnya kita masukkan kelompok hewan. Kemudian pilih plot, centang yang normality plot. Kemudian statistiknya centang yang deskriptif. Oke. Nah, untuk hasil dari uji normality-nya kita lihat di sini. Kita lihat yang pada bagian spiral, dikarenakan data kita kurang dari 50. Untuk hasil sig-nya 0,804, berarti besar dari alfa, yang mana nilai alfa sendiri 0,005, dan hasil yang kita dapat 0,804, berarti besar dari alfa, yang artinya data kita normal. Selanjutnya setelah uji normality kita akan melakukan uji ANOVA. Kita pilih analyze, kemudian compare mean, kita pilih yang one way ANOVA. Untuk dependent listnya kita masukkan kadar kolesterol, untuk faktornya kita masukkan kelompok hewan. Kemudian klik post hoc, centang yang LSD, continue. Untuk optionnya kita pilih yang homogeneity, continue. Kemudian oke. Untuk uji ANOVA-nya kita lihat di sini, untuk sig-nya 0,001, kecil dari alfa, berarti pada data kita ada perbedaan. Kita lihat di sini untuk perbedaannya, kita lihat pada tabel yang di bawahnya. Kita lihat kelompok-kelompok mana yang memiliki data yang berbeda. Dari data yang kita lihat, perbedaan ada pada kelompok negatif dan juga kelompok dosis rendah. Pada tiap-tiap kelompok tersebut ada 0,683. Karena ada perbedaan data, maka kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Sebelum kita melakukan uji Kruskal-Wallis, kita harus membuat data kita menjadi data kategorik terlebih dahulu. Caranya, kita pilih transform, kemudian record into different, KK2 masukkan ke numerik, KK masukkan ke numerik variable. Kemudian untuk output variabelnya, untuk namanya KK2, untuk labelnya kategori kadar kolesterol. Tambahkan juga all and new value-nya. Itu yang pertama, value pertama 99 sampai 119. 120 sampai 139 itu value kedua, 140 ke atas itu value ketiga. Kemudian continue. Oke. Kita lihat kembali pada data kita. Pada data view sudah bertambah, untuk kolom datanya ada KK2. Kita lihat pada variable view juga sudah bertambah, ada KK2. Kita tinggal mengatur sedikit saja. Kita bikin desimalnya menjadi 0. Untuk value-nya kita tambahkan 3 value. Untuk value pertama itu labelnya normal. Untuk value yang kedua itu sedang. Untuk value yang ketiga itu tinggi. Oke. Nah, kita lihat pada data view kita sudah berubah juga. Untuk KK2-nya
Selanjutnya kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis dengan cara analyze, kemudian non-parametric test, pilih yang legacy dialog, kemudian k-independent sample. Untuk tes variable listnya kita masukkan kadar kolesterol, kemudian kita masukkan untuk groupingnya, define range-nya kita masukkan minimum 1, maksimumnya 5, continue. Centang juga yang untuk Kruskal-Wallisnya. Untuk hasil Kruskal-Wallisnya kita lihat untuk signya 0,001 yang artinya kecil dari alfa, berarti ada perbedaan di data kita. Karena kecil dari alfa, kita akan melanjutkan untuk uji selanjutnya. Kita lakukan uji Mann-Whitney dengan cara analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kita pilih yang two independent sample. Untuk tes variable listnya kita masukkan kadar kolesterol. Untuk groupingnya kita bikin grup 1-nya 1, grup 2-nya 3, kemudian continue. Centang yang Mann-Whitney. Ini untuk hasil Mann-Whitney-nya. Untuk signya 0,818 besar dari alfa, berarti tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan pada data kita. Baiklah, selanjutnya kita pindah ke data yang kedua. Untuk data yang kedua sudah saya inputkan terlebih dahulu. Ini untuk data view-nya. Kemudian untuk variable view-nya, untuk yang pertama ada responden, tipenya string, untuk labelnya responden. Yang kedua ada JK, labelnya jenis kelamin. Untuk value-nya, untuk value 1 laki-laki, value 2-nya perempuan. Kemudian untuk yang ketiga, PKK, penurunan kadar kolesterol. Untuk labelnya kita bikin, label value 1-nya ya, value 2, labelnya tidak. Kemudian kita akan melakukan uji chi-square. Kita pilih analyze, kita pilih yang descriptive statistic, kemudian pilih yang crosstalk. Untuk target listnya kita masukkan penurunan kadar kolesterol. Untuk kolomnya kita masukkan jenis kelamin. Untuk statistiknya kita centang yang chi-square. Untuk selnya kita centang yang 2 ini. Kemudian kita centang juga row sama kolom. Kemudian oke. Kita lihat hasil dari uji chi-square kita. Untuk data kita ini 100% valid. Untuk hasil yang lainnya juga ada di bawahnya. Selanjutnya untuk data yang ketiga, di sini saya sudah menginputkan datanya. Untuk data view-nya seperti ini. Kemudian untuk variable view-nya, yang pertama ada konsentrasi, labelnya konsentrasi vitamin C. Untuk yang kedua ada ABS, labelnya absorban. Pada data ketiga ini kita akan melakukan uji regresi linear. Sebelum kita lakukan uji regresi linear, kita ubah dulu data kita kepada bentuk persen, yang mana dilakukan dengan transform, kemudian compute variable. Untuk target variabelnya bikin persen. Untuk numeric expressionnya buatkan rumus seperti ini. Kemudian oke. Kita lihat pada data view kita sudah bertambah untuk kolom persen. Pada variable view-nya juga sudah bertambah untuk persen. Kita bikin desimalnya 0. Kemudian untuk labelnya kita bikin persen inhibisi. Selanjutnya kita akan melakukan uji regresi linear dengan cara analyze, kemudian regression, pilih yang linear. Untuk dependennya, masukkan yang persen inhibisi. Untuk bloknya masukkan konsentrasi vitamin C. Kemudian oke. Di sini kita sudah dapatkan untuk hasil uji regresi linearnya.
kita lihat pada yang bagian confidence. Di sini bagian B-nya ada yang konstannya 5,040 dan juga konsentrasi vitamin C-nya 0,853. Nah, ini bisa dijadikan untuk persamaan regresi linear yang mana nilai A-nya tuh 5,040 dan nilai B-nya 0,583. Baiklah, itulah tadi beberapa uji yang dilakukan dengan menggunakan SPSS. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.